Saya pakai ini aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, saya mulai tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Materi kita yang masih tersisa itu adalah terkait dengan suksesi negara. Ini materi yang sebenarnya sangat unik karena setiap negara ini dalam perkembangannya ada yang kemudian dia merdeka gitu ya, seperti Indonesia ini merdeka tapi dari proses penjajahan. Ketika penjajahan sekitar 3,5 abad oleh Belanda dan kemudian beberapa tahun oleh Jepang dan kemudian kita merdeka dari penjajahan. Jadi kita muncul lahir menjadi negara. Negara bekas jajahan Belanda itulah yang menjadi negara wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga negara yang lahir itu karena pecah dari negara lain, seperti Ukraina itu kan pecah itu kan. Sebagian dimiliki oleh Rusia, dipendiri negara baru atau Ukraina. Indonesia ini juga pernah ada pengalaman Timor Timur dulu, Provinsi Timor Timur tahun 99 itu, kemudian ada referendum, kemudian berpecah menjadi sekarang Republik Timor Leste. Ada juga yang negara itu hilang, negaranya sudah nggak ada lagi. Contohnya negara Jerman Barat. Dulu ada Jerman Timur, Jerman Barat. Nah, Jerman Barat ini sudah mendeklarasikan diri bergabung dengan Jerman Timur, jadi Jerman Barat menghilang. Sudah nggak ada, statusnya sudah nggak ada. Nah, inilah yang dinamakan dengan perkembangan dari negara. Jadi, perkembangan negara itu seringkali terkait dengan luas wilayahnya, penetapannya, itu istilahnya adalah suksesi negara. Nah, kita bahas satu persatu. Pergantian kedaulatan wilayah, jadi apa itu yang dimaksud dengan suksesi negara? Suksesi negara itu adalah penggantian kedaulatan wilayah dari predecessor state, negara yang digantikan, kepada successor state, negara yang menggantikan. Jadi successor itu negara yang menggantikan dalam hal kedaulatan tanggung jawab atas suatu wilayah menurut hukum internasional. Jadi kalau ada Indonesia, kemudian muncul ada Timor Leste, maka Timor Leste itu adalah successor state, negara yang menggantikan. Sebelumnya wilayah itu dikuasai oleh predesesornya, yaitu adalah negara Indonesia. Jadi successor itu adalah yang menggantikan. Nah, konsekuensi atas suksesi negara, yaitu kadang-kala timbul pertanyaan. Ya, timbul pertanyaan, kalau kemudian muncul jadi negara baru, berapa banyak hak dan kewajiban negara dari negara predesesor yang beralih ke negara suksesor? Jadi akan timbul suatu pertanyaan, berapa banyak hak dan kewajiban negara dari negara predesesor yang beralih ke negara suksesor. Nah, tergantung bentuk suksesinya dan bentuk konsep suksesi yang dipakai. Contohnya misalnya lepasnya sebagian atau keseluruhan wilayah negara dapat memunculkan satu atau banyak negara atau memperluas wilayah negara, timbul banyak negara-negara baru. Jadi tergantung bentuk-bentuk suksesinya. Jadi nanti kita akan belajar bentuk-bentuk suksesinya itu seperti apa. Ada juga negara yang baru, kemudian tidak mau mewarisi hak dan kewajiban negara yang lama predesesornya. Ada juga negara yang baru, dia mau mewarisi hak dan kewajiban dari negara-negara predesesornya. Nah, tapi bentuk-bentuknya seperti apa? Nah, bentuk-bentuknya itu di dunia ini ada dua. Yang pertama, universal succession. Yang kedua, partial succession. Kalau universal succession, maka tidak ada identitas negara sama sekali karena semua wilayahnya itu hilang. Jadi kalau universal itu negara yang baru, negara suksesornya itu tidak mau mewarisi, tidak mau melanjutkan, dan itu betul-betul baru, menjadi negara baru. Nah dulu, sekarang negaranya namanya Kolombia.
New Granada di tahun 1963 berubah menjadi Kolombia, dan Kolombia itu betul-betul negara baru. Nah, Kongo, Republik Demokratik Kongo itu sekarang dulu pernah dikuasai oleh Belgia, dulu namanya, sekarang namanya Belgium, dan sekarang kembali lagi menjadi Kongo. Kemudian Korea, Korea yang pakai C ini dulu namanya Korea, sekarang menjadi Jepang. Itu negara, betul-betul negara baru, tidak ada hubungannya dengan negara Korea. Nah, kemudian ada juga yang suksesinya sebagian atau partial succession, yaitu hanya perubahan luas wilayah saja, seperti Indonesia tetap eksis. Meskipun Timor Leste melepaskan diri menjadi negara Timur Timur. Jadi Indonesia tetap ada, Timor Timur juga menjadi ada, dan Timor Timur menjadi negara baru. Seperti itu. Nah, teori peralihan hak dan kewajiban dari predecessor state ke successor. Nah, ini teorinya. Nah, kemudian hak dan kewajibannya seperti apa, Pak? Misalnya, apakah benar Timor Timur itu meskipun menjadi negara baru berpisah dengan Indonesia, Indonesia masih tetap menjadi negara. Kemudian yang dulu pernah disepakati Indonesia terkait dengan Timor Timur itu, kemudian Timor Timur mau mengawali dari baru semuanya seperti itu. Enggak. Ada juga perjanjian-perjanjian bilateral yang pernah dibuat Indonesia dilanjutkan oleh Timor Timur, seperti perjanjian perbatasan antara Timor Timur dengan wilayah Indonesia dengan Australia. Karena itu untuk menentukan batas-batas wilayah Timor Timur pada saat itu. Nah, dua teori itu adalah yang pertama common doctrine atau universal doctrine. Ketika terjadi suksesi, maka seluruh hak dan kewajiban negara predesesor berpindah secara keseluruhan kepada negara suksesor. Teori ini kurang banyak mendapat perhatian, terutama bagi negara yang baru merdeka atau newly independent state. Jadi ini ada teori namanya Common Doctrine, Universal Doctrine. Maka ketika terjadi suksesi, maka seluruh hak dan kewajiban negara predesesor itu berpindah kepada negara suksesor, negara yang menggantikan. Tapi kebanyakan teori ini tidak banyak dipakai. Karena misalnya kayak hutang itu pasti nggak mau gitu ya. Kemudian apalah, perjanjian-perjanjian yang merugikan perdagangan bebas dan lain sebagainya pasti nggak mau dilanjutkan. Jadi betul-betul kebanyakan negara menggunakan teori yang kedua, yaitu clean slate doctrine. Yaitu ketika terjadi suksesi, maka negara baru memulai dengan lembar yang bersih. Segala hak dan kewajiban dari negara predesesor tidak serta-merta beralih kepada suksesor. Kecuali dikehendakinya, jadi dipilih-pilih mana yang bagus, mana yang menguntungkan, itu kemudian dilanjutkan oleh negara yang menggantikan atau negara suksesor. Seperti itu. Oke. Ya, teman-teman ada yang keluarganya jual tabung oksigen nggak ya? Kalau ada, saya bisa dijapri ya. Ya, ini keluarga kita di UII banyak sekali yang positif sekarang, dan kita terkonsentrasi untuk menyembuhkan mereka. Kita doakan ya, semoga mereka diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas kembali. Ya, kalau ada teman-teman yang, ya, pokoknya intinya kita semua sehat, ikuti prokes ya dengan ketat. Oke, akibat hukum suksesi negara terhadap properti publik diatur di dalam pasal 11 Konvensi Wina 1983. Di situ disebutkan, the passing of state property of the predecessor state to the successor state shall take place without compensation. Jadi pemberian properti kekayaan negara dari negara predesesor kepada negara yang menggantikan suksesor itu diberikan tanpa kompensasi. Nah, dulu ketika Singapura pecah dari negara federasi Malaysia dan kemudian berpisah dari Malaysia dan Singapura menjadi negara baru, waktu itu Singapura tidak mau membayar ganti rugi kepada Malaysia terhadap
Oh, di sana kan pasti ada kantor-kantor bank, kantor-kantor pemerintahan, kemudian ada ini, nah itu tidak perlu diganti rugi. Cina pun juga tidak perlu mengganti rugi kepada Inggris ketika pada tahun 1997 Hong Kong diberikan kepada Inggris. Ada pertanyaan? Materi kita udah selesai nih. Ada pertanyaan nggak? Hmm? Nggak ada? Oke. Oke, kita studi kasus saja ya.